Teman-teman, jangan pernah berinvestasi di Ripple sebelum kalian tahu fakta dari koin XRP ataupun Ripple ini, teman-teman. Karena beberapa kali saya membaca di komentar ya, banyak juga yang meragukan ataupun mereka ini bertanya-tanya tentang apa sih Ripple itu sebenarnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat ya sebuah tema, jangan pernah membeli Ripple ataupun berinvestasi di koin XRP sebelum kalian tahu fakta ataupun memahami koin tersebut, teman-teman. Memang ada banyak fakta ya terkait dengan Ripples ini, tetapi kali ini saya hanya akan membaginya dalam 3 sesi saja ya, dan ini berdasarkan cakupan-cakupan untuk menghindari video ini terlalu panjang ya. Jadi yang pertama nanti itu akan saya bicarakan mengenai kasus-kasusnya dengan SEC, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pro dan kontra ataupun kita melihat Ripple itu secara objektif, dan yang ketiga itu adalah update terbaru dari Ripple tersebut, teman-teman ya, untuk XRP ini ya. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Bagi teman-teman yang satu frekuensi dengan Black Cuan mungkin ya, silakan memberikan saya like ataupun mensubscribe channel ini, teman-teman. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya ya. Dan untuk yang tidak suka ataupun berbeda pandangan, silakan di skip aja ya untuk menghemat waktu kalian ataupun menghemat energi kalian, teman-teman. Baik, saya lanjutkan dulu yang pertama untuk Ripples ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan berbicara di bagian pertamanya itu mengenai kasus Ripples itu dengan SEC, teman-teman. Dan di sini ada sebuah update terbaru ya mengenai SEC plans to 10x the definition of accredited investor. Jadi SEC berencana untuk membuat definisi dari investor terakreditasi itu 10 kali lipat lebih jelas seperti itu, atau mungkin dia akan menyaring sehalus mungkin sehingga yang bisa berinvestasi di Ripples ini ataupun XRP ataupun di kripto, teman-teman, kemungkinan hanya orang-orang kaya saja. Seperti itu saya coba memahami dari judul berita ini, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, mengenai SEC plan to 10x the definition of accredited investor, dia ini sedang meningkatkan ya mengenai threshold tentang siapa sih yang bisa disebut sebagai accredited investor atau investor yang terakreditasi. Jadi dia akan mempropose ya dengan limit sebesar 10 juta dolar, dan itu akan memberatkan ya kepada orang-orang biasa untuk berinvestasi di startup, teman-teman. Atau barangkali nanti juga di Ripples ataupun di koin-koin lainnya, di kripto ataupun altcoin seperti itu, teman-teman. Karena dari Stephen Harber di sini ya, dia menyatakan dengan tegas ya, dia men-tweet berita tersebut, dikatakan di sini, this is no konspirasi, ini bukan lagi konspirasi, teman-teman. SEC ini tidak hanya ingin menyingkirkan orang-orang biasa ya, yang punya dana di bawah 10 juta dolar ini untuk berinvestasi di pre-IPO. Kemudian Gary Gensler maksudnya di sini menginginkan hanya multimilioner saja yang punya akses ataupun punya kemampuan untuk memiliki bahkan mentradingkan kripto. Apakah kalian sadar bahwa di sini mereka ini hanya ingin melindungi kaum-kaumnya mereka saja atau grup-grupnya mereka saja? Dan untuk lebih detail di sini saya coba lihat ya apa yang dikatakan oleh Stephen Harber di sini. Jadi kalau kita, teman-teman, tidak punya dana besar atau kita tidak termasuk ke dalam grup-grup orang kaya-kaya tersebut, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk berinvestasi di pre-IPO ataupun membeli ataupun mentradingkan aset-aset kripto, teman-teman. Seperti itu jahatnya SEC menurut Stephen Harber, dan menurut saya juga kalau seandainya ini benar, teman-teman, maka ini betul-betul kriminal, teman-teman, jika ini benar ya. Kemudian sekarang ini kita lihat di sini ya, ada sebuah berita yang 2 tahun yang lalu, dan menurut saya ini agak relevan lah ya untuk melihat seperti apa sih perjuangan dari Ripple untuk membebaskan dirinya dari tuduhan SEC ya. Di 2 tahun yang lalu, Ripple CEO ya, Brad Garlinghouse itu berharap untuk bertemu dia dengan Gary Gensler, dan seperti di tweets di sini ya, kita masih belum pernah melihat pertemuan antara Gary Gensler dengan Brad Garlinghouse, teman-teman. Tetapi teman-teman, menurut tweetsnya XRP Crow di sini, memang dulunya sebelum Gary Gensler ya, Brad Garlinghouse ini pernah dia ketemu dengan Jay Clayton, teman-teman. Dan dia katakan di sana, I remember when I first met with the SEC and Jay Clayton, mereka tidak pernah memberi suggestion atau tidak pernah menganggap ya bahwa XRP ini adalah sebuah sekuritas, teman-teman. Itu dari awal, tetapi kenapa begitu di hari H menjelang 1 hari pemunduran dirinya si Jay Clayton di 2020 bulan Desember itu, sebelum dia kasih ini
tonggak kepemimpinan SEC kepada Gary Gensler, dia malah menuntut XRP sebagai sekuritas. Ini lucu. Di depan dia bilang iya, di belakang bilang tidak. Parah ini teman-teman. Dan masih tentang Brett Garlinghouse di sini teman-teman, akhirnya dia menyatakan seperti ini. Katanya si Brett Garlinghouse ya, "The SEC has clearly forgotten that the government works for the people." Jadi SEC ini benar-benar secara jernih, secara total dia lupa fungsinya dia, bahwa seharusnya pemerintah itu bekerja untuk rakyat, untuk orang-orang. Dan meskipun kita ini bukan orang Amerika, teman-teman, tetapi kalau kita melihat ya untuk orang Amerika sendiri di sana, apa yang dilakukan oleh SEC ini justru memberatkan rakyat Amerika tersebut. Dan terutama kalau kita yang invest trading di cryptocurrency, terutama di Ripple ataupun XRP, kita juga akan mengalami ketidakpastian. Sehingga wajarlah banyak teman-teman yang meragukan tentang XRP, Ripple, segala macam. Dan itu wajar teman-teman, itu hak setiap orang untuk meragukan ataupun meyakinkan diri tentang suatu aset teman-teman. Itu hak kalian, murni. Dan di sini, di Black Cuan ini, saya benar-benar menyatakan bahwa ini bukan financial advice, ini bukan ajakan untuk membeli koin tertentu, terutama XRP ataupun Ripple, Cardano. Bukan teman-teman, di sini murni saya hanya sharing diskusi untuk menemani long term investment saya sampai di bull run yang akan datang ataupun di tahun-tahun yang akan datang teman-teman. Jadi untuk bagian pertama XRP ini kita close dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua untuk XRP ini mengenai adanya beberapa pro dan kontra ya terhadap Ripple ini, dan coba kita lihat di sini. Yang pertama the history of Ripple dulu ya. Yang pertama kita akan secara cepat saja ya di sini dari Jed McCaleb ya. Jadi pada 2012 itu memang Jed McCaleb itu bersama Chris Larsen itu membuat OpenCoin namanya di sana, dan akhirnya lama-lama dia berubah menjadi Ripple ya. Tetapi kita lihat dulu perjalanannya di sini teman-teman ya. Jadi pada 2004-2005 itu Ryan Fugger itu terinspirasi untuk membuat decentralized platform yang digunakan oleh individu ataupun komunitas untuk memindahkan atau menggunakan uang mereka teman-teman. Jadi dia membuat versi yang awal sekali itu yang namanya RipplePay.com. Kemudian 2011-2012 inilah Jed McCaleb dan Chris Larsen ini memberi rebrand ya terhadap organisasi tersebut dengan nama OpenCoin. Dan 2013 teman-teman, setelah mendapatkan 2,5 juta dolar ya dari angel investor, mereka rebrand lagi, ganti merek lagi menjadi Ripple Labs ya. Dan akhirnya mereka membuat yang namanya Ripple Code sebagai open source teman-teman. 2014 teman-teman, Ripple Labs grow quickly. Jadi dia semakin berkembang di 2014. Kemudian ada German bank feeder mengadopsi Ripple protokol untuk pertama kali sebagai international payment. 2015 lebih banyak bank masuk ke dalam jaringannya Ripple atau berpartnership dengan Ripple. 2016 Ripple mulai diizinkan beroperasi di Amerika Serikat untuk menerima jutaan dana teman-teman. 2017 Ripple ini dikenal sebagai payment system ataupun sistem pembayaran dengan bank-bank yang terbesar di dunia dan mulai berjalan dengan lancar teman-teman. Bahkan dia tumbuh 1000% dalam beberapa bulan saja di dalam tahun tersebut teman-teman. Kemudian kita skip langsung ya, di 2020 Desember SEC menuntut Ripple sebagai sekuritas. Kemudian ada satu komentar ya di YouTube Black Cuan yang menurut saya sangat objektif orangnya, dan saya yakin memiliki pemahaman yang bagus dan luas ya mengenai Ripple ini. Dikatakan di sana ya bahwa Ripple ini akan bagus ke depannya, tetapi dia tetap akan bergantung terhadap 3 produk utama dari Ripple. Dan akhirnya saya pun ingin menjelaskan di sini teman-teman mengenai ketiga produk dari Ripple ini dan kenapa hal ini justru membuat Ripple itu akan semakin bagus ke depannya. Jadi menurut saya loh ya di sini. Jadi yang pertama itu adalah di 2017 itu mereka mengeluarkan 3 produk yang namanya, yang pertama itu adalah Xcurrent. Jadi ini merupakan solusi untuk bank-bank ya atau financial institution untuk secara instan mengirim dan menerima dana cross border teman-teman. Kemudian ada yang namanya kedua itu Xrapid. Xrapid ini juga merupakan produk baru yang dibangun juga ya sebagai alat untuk payment providers itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah Xvia. Xvia ini juga termasuk ke dalam produk yang masih dalam pengembangan pada tahun 2017 itu. Tetapi di Xrapid teman-teman, dia menggunakan XRP itu untuk sebagai pembayaran cost liquidity atau liquidity cost ya, sebagai pembayaran untuk emerging markets-nya di sana teman-teman. Jadi menurut saya ketiga produk ini sudah jalan ya dengan banyaknya partnership antara Ripple dengan bank yang ada di dunia ini. Dan yang jadi pertanyaan seriusnya adalah apakah XRP akan bisa naik
Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi lagi-lagi ya, XRP pasti bisa naik karena kemungkinan dia akan digunakan sebagai gas fee ataupun sebagai biaya administrasi nanti di sana. Kemudian berikutnya masih mengenai Ripples ya di sini, bagaimana orang membandingkan Ripples dan Bitcoin di sini secara singkat saja ya, bahwa sebenarnya Ripple ini tidak sedang menyaingi Bitcoin, teman-teman. Itu saja yang saya bisa sampaikan di sini. Karena sangat-sangat jauh berbeda mengenai visi dan misi dari penggunaan Bitcoin ataupun Ripple di sini, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari Investopedia di sini ya. Dan teman-teman silakan menulis di kolom komentar ya mengenai bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara Ripple dengan Bitcoin seperti itu. Apabila mungkin kalian punya perspektif yang berbeda dari saya di sini, teman-teman. Kemudian fakta lagi ya di sini, karena kita berbicara mengenai jangan berinvestasi di cryptocurrency terutama XRP dan Ripple jika kalian tidak paham. Di sini ada sebuah fakta yang juga saya gali ya. Ini the truth behind Ripple and why I sold it all. Ini mengenai kenyataan ya atau fakta dari balik Ripple itu dan kenapa saya menjualnya. Meskipun ini sudah 5 tahun yang lalu, menurut saya perspektif ini cukup bagus ya untuk kita jadikan pertimbangan. Yang pertama di sini ya, saya akan langsung saja ya, bahwa dia menyatakan bahwa Ripples ini tersentral, teman-teman. Jadi Ripple is centralized. Jadi dia mengatakan bahwa karena di 2014 itu ketika Jared McCaleb itu keluar dari Ripple, koin yang jadi jatahnya Jared McCaleb itu di-freeze, dibekukan oleh Ripple, teman-teman. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa Ripple is centralized, teman-teman. Jadi si Moon Crypto di sini menyatakan dengan tegas ya bahwa memang Ripple itu centralized karena dia bisa memfreeze akun ataupun kriptonya si Jared McCaleb di sana. Kemudian si Moon Crypto di sini juga menyatakan ya bahwa ini bertolak belakang dengan visi ataupun idealisme yang diusung oleh Satoshi Nakamoto mengenai kebebasan ataupun desentralisasi future itu, teman-teman. So, menurut kalian silakan kalian komen di sini apakah Moon Crypto ini sesuai dengan apa yang kalian pikirkan selama ini mengenai Ripple, teman-teman. Silakan. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini ya mengenai pro dan kontra dari Ripple ataupun XRP cryptocurrency itu, teman-teman. Jadi untuk yang pro di sini XRP itu fast and cheap, dia murah. Kemudian dari segi kontranya ini berdasarkan Motley Fool ya dan mereka sudah meriset ini, jadi saya rangkum aja langsung di sini. Ripple Consensus Protocol is arguably less secure. Jadi oke lah, dianggap kurang aman karena menurut saya juga 150 validator itu jumlah yang terlalu sedikit menurut saya ya untuk aset sebesar Ripple. Itu pun menurut saya, teman-teman. Kemudian yang kedua, payments-nya juga sudah digunakan oleh financial institution. Jadi ini sudah dipakai oleh banyak financial institusi. Kemudian kontranya adalah banyak bank-bank yang partner dengan Ripple ini masih belum menggunakan XRP itu sebagai alat pembayarannya, teman-teman. Jadi masih menggunakan produk yang 3 tadi itu yang kita katakan XRapid, XVIA dan Xcurrent itu, teman-teman. Kemudian yang perlunya lagi di sini XRP itu bisa dijadikan bridge ya untuk menyambung currency ya antar blockchain, itu bisa dia menjembatani seperti itu. Kemudian di Amerika susah mendapatkan Ripple. Ya jelas lah karena Amerika masih bermasalah ya si SEC-nya dengan Ripple di sini, teman-teman. Jadi di sini saya ingin secara objektif ya untuk memperlihatkan kepada kalian, teman-teman, supaya kalian ketika membeli koin termasuk XRP ataupun Ripple di sini kalian sudah memiliki pemahamannya baik sisi pro dan kontranya di sini, teman-teman ya. Kemudian sekarang yang terakhir di sini merupakan update terbaru dari Ripple ya. SBI CEO, every bank in Japan will use Ripple XRP by 2025. Oke, di sini diambil dari Gary Gensler Resign ya, sebuah akun Twitter di sini yang mengatakan bahwa CEO dari bank di Jepang ya, dia katakan bahwa Jepang ini akan menggunakan XRP itu, semuanya bank di Jepang akan menggunakan XRP di tahun 2025. Ini pun berdasarkan artikel yang dipublish pada 27 Februari 2019, teman-teman. Jadi fakta yang ditemukan oleh dia di sana, dia coba meng-highlight di sini ya, si Cowboy Crypto di sini, teman-teman. Pada akhirnya XRP ini akan menjadi global standard, teman-teman. Jadi si Kitao namanya CEO dari SBI itu ya justru membuat positive remarks ya berkaitan dengan Enterprise Blockchain Consortium R3
of which SBI is member. Di mana SBI itu adalah membernya di sana ya untuk blockchain konsorsium R3 tersebut teman-teman. Jadi mengenai investasi di XRP ini teman-teman, balik lagi tetap ke keputusan kita masing-masing teman-teman. Kemudian update yang terbaru dari Ripple di sini ada dari Watcher Guru teman-teman. Just in, Ripple begin testing Ethereum smart contract compatibility with XRP Ledger sidechains. Jadi di sini dia coba untuk menyambung dengan EVM-nya Ethereum ya teman-teman. Ini sebenarnya menurut saya fungsinya karena bagaimana dia melayani transaksi antar blockchain dengan sesama kripto teman-teman. Jadi kalau mereka partnership dengan Ethereum juga malah bagus di sini kan. Jadi kita kesampingkan lah dulu mengenai bagaimana sentimen-sentimen antara XRP dengan Ethereum, terutama yang dikontraskan oleh kasus di SEC itu teman-teman. Karena jika nanti ini sudah berjalan teman-teman ya, the sidechains ini ya, bagaimana XRPL itu sidechains itu dengan Ethereum ya, kompatibel dengan Ethereum, the sidechains would run 1000 transaction per second. Jadi sidechains ini akan berjalan dengan 1000 transaksi per detik teman-teman. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana para institusi keuangan nanti itu akan mendapat kemudahan. Selain biayanya murah, dia juga akan mendapatkan kecepatan transaksi teman-teman. Dari kerjasama antara XRPL sidechains ini ketika dia kompatibel nanti itu benar-benar kompatibel dengan Ethereum itu teman-teman. Jadi kesimpulan saya kali ini adalah baik itu pro dan kontra ataupun kita melihat secara objektif ya mengenai Ripple XRP ini teman-teman, semuanya balik lagi ke kita. Apakah kita akan akhirnya memilih Ripple XRP untuk diinvestasikan ataupun kita mengganti dengan koin yang lain, itu semuanya ada di kita atau ada di Anda teman-teman. Kalian yang punya hak sendiri untuk menentukan di mana koin itu akan diinvestasikan. Tetapi untuk saya pribadi, saya akan tetap hold XRP Ripple saya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin melihat bagaimana referensi saya mengenai XRP ini, silakan lihat di playlist XRP Army di Black Cuan ini teman-teman ya. Jadi demikian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.